Selamat datang di channel Independent Hacker. Sudah lama saya nggak buat video, mungkin sekitar 1 tahun lebih. Dan saya terpaksa membuat video karena saya diperingati oleh Google. Kalau tidak nanti akun AdSense-nya akan dihapus. Gitu. Nah, kenapa sih kita sempat nggak buat video kok cukup lama? Ya karena saya sendiri sudah jarang mendaki untuk tahun-tahun kemarin dan ini kita perencanakan untuk tahun depan, yaitu di 2024 kita akan aktif mendaki kembali, yang mana kita juga akan membuat konten yang lebih banyak, begitu. Nah, tapi kali ini saya pengen ngomongin soal ini, Pinnacle Flag 26. Ini adalah tas dari Pinnacle, brand Indonesia, brand lokal, yang kualitasnya itu tuh rapi. Ya, kualitasnya rapi dan kalau menurut saya setara dengan Eiger secara kualitas. Nah, di depan saya ini sudah ada Pinnacle Flag 26. Disebut 26 karena kapasitasnya, konon katanya itu 26 liter. Tapi kalau kita roll up ya, ini kan model roll up ya. Kita roll upkan ke atas itu kapasitasnya bisa mencapai 32 sampai 35 liter. Tapi saya tidak tahu pastinya berapa karena saya tidak punya alat untuk mengukurnya. Nah, kenapa sih saya beli tas ini? Terus terang waktu itu saya pengen punya tas ultralight, cuman dan harus brand lokal ya, tas ultralight dan harus brand lokal. Cuman saya tidak begitu suka dengan desain-desain beberapa brand lokal yang lain, makanya akhirnya saya ambillah dari Pinnacle karena Pinnacle ini brand yang menurut saya itu bagus secara pengerjaan, begitu. Dan yuk kita lihat fiturnya apa saja dan apa yang membuat tas ini itu menarik, tapi tidak begitu laku di kalangan para penggiat ultralight. Kita ngomong dari ranah desain dulu. Saya rasa semua orang sepakatlah kalau tas Pinnacle Flag 26 ini secara desain itu ganteng. Dia bagus, dia memiliki desain yang tegas dan yang terpenting itu rapi. Jahit-jahitannya gimana? Iya, jahit-jahitannya itu rapi, khas dari produk-produknya Pinnacle. Bahkan level kerapiannya ini bisalah tak sejajarkan dengan tas-tas brand-brand luar negeri. Nah, dibandingkan dengan tas ultralight buatan brand lokal yang lain, saya rasa Pinnacle ini menurut saya itu tas yang salah satu tas yang paling rapi untuk buatan brand lokal. Nah, untuk Pinnacle Flag yang ada di depan saya ini adalah yang versi Robic Extrema. Tulisannya begitu, tapi saya nggak tahu cara bacanya gimana. Intinya adalah bahan ini tuh bahan yang lumayan elit, sehingga tas ini itu yang Pinnacle Flag yang Robic Extrema ini harganya itu ada di angka 850 ribuan berapa gitu, saya lupa berapa tepatnya saya beli. Cuman kalau kamu cari yang versi standar, yang bahannya bukan pakai Robic Extrema ini, itu harganya ada di sekitar 480 ribuan. Sebagai tas ultralight buatan lokal, ini agak mahal, ya, terutama yang Robic Extrema ini agak mahal. Cuman saya beli kenapa ya karena saya suka perpaduan warnanya gitu aja. Dan ini buatan Pinnacle. Fitur dan kompartemen. Sebagai sebuah tas gunung ultralight, ya, Pinnacle ini memiliki kompartemen yang seperti halnya tas reguler, tas gunung reguler, kecuali bagian lid atau penutup atasnya ini. Makanya Pinnacle ini mengklaim bahwa dia memiliki 8 kompartemen penyimpanan. Apa aja itu? Yuk kita cek. Di sini ada kompartemen utama yang luasnya 26 liter lebih. Di sini ada kompartemen water bladder sekaligus velcro pengaitnya. Kemudian di depan sini ada kompartemen yang ada talinya sehingga bisa kita kencangkan dan kendorkan. Kompartemen tas samping kanan dan kiri. Kemudian kompartemen di area hip belt, ya, hip belt. Di area sabuk itu ada 2, kanan dan kiri. Yang mana ini setiap kantongnya ini muat nggak ya untuk HP
Samsung standar lah. Ternyata muat, tapi kalau mungkin HP-mu lebih besar, ini HP saya adalah Samsung S22 atau S21 FE gitu. Saya lupa yang apa. Eh, ini muat, tapi kalau HP-mu lebih besar dari ini kayaknya agak kesusahan lah. Gitu. Nah, itu ada di kanan dan kiri. Kemudian yang paling saya suka itu di bagian shoulder strap-nya. Nah, ini itu ada kantong yang mana dia ada pengencang dan pengendornya. Dia ada pengencang pengendornya dan ini ada kantong. Ini biasanya saya kasih cemilan coklat-coklatan begitu, atau kadang saya punya tikar lipat itu juga saya taruh di sini. Sehingga gampang kalau kita mau mengaksesnya. Nah, selain 8 kompartemen ini, dia juga memiliki fitur-fitur standarnya tas gunung. Satu, misalnya kamu punya trekking pole, itu bisa dikaitkan di sini. Atau kamu punya matras gulung yang besar itu juga bisa dikaitkan di tali di luar ini. Nah, begitu. Terus kemudian dia juga ada di shoulder strap-nya, itu dia juga punya pengait-pengait yang mana misalnya kita gunakan untuk mengaitkan peluit atau mengaitkan senter kecil di sini pakai karabiner tentunya itu juga bisa. Secara fitur dan kompartemen, tas Pinnacle ini itu mirip-mirip lah dengan tas gunung yang reguler. Hanya saja dia memang semua komponennya itu dibuat lebih kecil, lebih ringan, sehingga hasil akhirnya adalah tas yang ringan, yang bobotnya cuma 670 gram. Untuk kualitas dari tas ini gimana? Nah, kalau untuk kualitas, ya kalian nggak perlu khawatir lah. Ini Pinnacle, sebuah brand lokal yang kalau dia membuat produk itu kualitasnya selalu oke. Saya punya beberapa tas samping, bahkan beberapa organizer juga dari Pinnacle, celana juga dari Pinnacle. Dan di tas ini, dia masih membawa tradisi yang sama, yang mana Pinnacle itu selalu memberikan produk yang terbaik di rentang harganya. Contoh jahit-jahitannya ya, jahit-jahitannya itu rapi, di mana memang jika memang bagian tersebut dianggap akan memiliki beban kerja yang keras, maka jahitannya itu akan didobelin, begitu, akan dibuat lebih kuat di bagian itu. Tidak hanya di urusan jahit-jahitan, untuk penggunaan resleting, penggunaan buckle kayak gini, part-part plastik kayak gini, ini pun juga part yang bagus. Dia menggunakan produk dari Woojin dan juga YKK, ya, apa? Sebutannya apa? YKK atau apa? Nah, semacam itu. Termasuk resletingnya, ini juga enak banget. Jadi untuk kualitas dan keawetan, saya rasa untuk bukel-bukel plastiknya dan part-part yang lain, ini tidak kalah lah dengan tas-tas brand luar negeri. Karena memang premium secara part-part kecil-kecil kayak gini. Desain bagus, kompartemen oke lah, mumpuni untuk tas yang ultralight, bahkan agak terlalu over ya kapasitasnya, terlalu banyak kompartemennya. Kualitas bahan bakunya, part-part yang digunakan juga top. Lalu kenyamanannya gimana? Sayangnya saya tidak bisa berharap banyak di urusan kenyamanan. Iya, saya tahu kenyamanan tiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang pakai tas ini dia nyaman, tapi orang yang berbeda menggunakan tas yang sama tidak nyaman. Cuman tas ini itu yang merasakan tidak nyaman itu bukan saya saja, tapi beberapa teman pendaki saya yang saya cobain tas ini, dia mengatakan kok rasanya gini. Nah, tentu tidak afdol jika saya kemudian tidak punya pembanding. Enggak, saya itu dulu pengguna Kalahari. Saya menyebutnya sebagai tas Kalahari Power. Itu mungkin tahun 2018 atau berapa, saya pernah punya tas ultralight brand Kalahari, dan tas itu meskipun memang ada beberapa hal yang membuat tidak nyaman, tapi ketika dipakai itu enak. Nah, sayangnya
Mengenai kenyamanan, saya tidak menemukan kenyamanan yang ada di tas Kalahari itu di tas Pinnacle ini. Entah apa sebabnya saya tidak tahu, padahal menurut saya tas ini tuh secara torso itu pas. Tapi ketika saya pakai, itu di sini, di pundak sini, itu rasanya kayak ketarik ke belakang gitu. Sehingga pundak itu nggak rileks. Padahal kalau kita ngomongin tas gunung ya, tas gunung yang enak itu kan, tas gunung yang kalau kita pakai, pundak sini tuh rasanya rileks. Karena harusnya beban tas itu bukan ditopang oleh pundak, tetapi oleh keseluruhan tulang punggung kita, dan umumnya rata-rata malah di bagian hip-belt sini, bagian pinggul yang menopang beban yang paling banyak, sehingga sini tuh nggak capek gitu loh. Tapi tas ini tuh enggak, dia nggak nyaman bagian strapnya. Setelah saya telusuri, ternyata memang strapnya ini dia tipis dan dia ada busanya. Dia nggak begitu tipis ya. Ini ada busanya. Cuman busanya itu kaku. Terus secara desain menurut saya, andai saja ini diperlebar, itu akan membuat pundak ini terasa lebih nyaman untuk mengenakannya. Gitu. Ini tebel, sebenarnya nggak tipis-tipis banget, ini tebel. Tapi busa yang digunakan itu terlalu keras sehingga di sini itu pedes. Begitu. Itu yang pertama. Nah, padahal saya punya tas brand yang lain, Low Alpine seri Ion, itu sininya tuh tipis banget, lebih tipis dari ini malah, tapi dipakai itu nyaman banget. Ya memang tidak bisa kita bandingkan lah, karena Low Alpine itu kan dia sudah sudah senior dalam pembuatan tas gunung ya. Nah, cuman saya rasa ini bagian tali bahu ini, saya rasa ini bisa diperbaiki lagi, dibuat yang lebih nyaman. Terus kemudian bagian sini nih, back systemnya. Oke, back system ini memang dia menganut tas-tas ultralight itu kan tidak punya back system yang heboh ya. Ini cenderung flat datar seperti halnya talenan. Cuman sayangnya dia tidak ada bantalan pinggang. Nah, ini yang membuat tas ini tuh ketika dipakai itu nggak nyaman. Sehingga ketika dipakai, saya contohkan aja ya langsung. Ketika dipakai, gini, sini itu, ini nggak ada bantalannya. Sehingga yang harusnya tas itu agak mepet ke punggung, ya bagian atas ini agak mepet ke punggung, tapi karena dia tidak ada bantalan, akhirnya gini dia, agak narik ke belakang. Dan inilah yang membuat bahu itu terasa cepat capek dibandingkan dengan tas-tas gunung yang lain selain brand ini, ya seri ini, gitu. Nah, makanya ketika saya pakai tas ini untuk mendaki gunung, biasanya bagian yang belakang, yang depan ini tidak saya pakai, malah saya ginikan gini. Tujuannya apa? Agar bagian pinggang itu ada kayak bantalannya, sehingga kerja dari bahu saya ini menjadi lebih ringan, gini, kayak gitu. Nah, jadi semacam itu. Oke, saya tahu kenyamanan itu adalah relatif, tapi inilah kenyamanan yang saya rasakan. Tidak begitu nyaman, tapi meskipun begitu, aku suka dengan tas ini, makanya tetap saya pakai mendaki ke beberapa gunung. Khususnya untuk gunung-gunung yang tripnya itu nggak begitu panjang ya, paling menginap semalam begitu. Tapi kalau untuk gunung yang udah menginap 2 malam, 3 malam, saya akan ganti. Ya, bukan tas ini. Jadi gitu. Nah, kalau teman-teman yang lain gimana? Pengalaman menggunakan atau yang punya tas Pinnacle Flag ini pengalaman menggunakannya gimana? Apakah memang ketidaknyamanan di punggung itu teman-teman rasakan atau cuma saya saja? Oke, jadi kesimpulannya apa dari tas ini? Kalau kamu mau beli tas ini, yang Robic Extrema, itu kayaknya stoknya di online itu sudah pada habis. Dan ini kan harganya sekitar 800.000 sekian. Saya rasa di rentang harga itu banyaklah tas yang lebih nyaman untuk dipakai.
Tapi kalau kamu nyari yang harganya yang Pinnacle Flag 26 yang reguler atau yang biasa, yang bahannya tidak menggunakan Robic Extrema, itu masih ada stoknya di marketplace. Kamu cari aja di tokonya Pinnacle. Dan itu adalah harga yang bagus. Saya rasa harga 480.000 itu bukan harga yang mahal untuk tas ini. Nah, cuman kalau kamu nyarinya itu adalah tas ultralight, yang benar-benar ultralight karena kamu pengen mendaki dengan gaya ultralight, ini bobotnya itu 670 gram. Dikatakan berat, ya enggak, mau dia masih kurang, tidak lebih dari 1 kilo. Tapi dikatakan ringan banget juga tidak, karena banyak tas-tas ultralight di Indonesia itu, brand-brand lokal, itu bobotnya itu ada di angka 300 sampai 400 graman, semacam itu. Nah, cuman kalau kamu pengen nyari tas ultralight yang memiliki kompartemen yang lengkap, yang memiliki fitur seperti halnya tas yang konvensional, tas mendaki gunung yang konvensional, saya rasa Pinnacle ini adalah pilihan yang paling oke, ya, yang paling oke. Cuman PR-nya yaitu cocok-cocokan di punggung aja bagian back systemnya. Kalau saya sendiri tidak cocok, makanya saya akalin semacam itu. Dan ini strap bahunya tadi kan saya katakan di bahu saya ini tidak nyaman. Makanya kalau saya mendaki gunung, ini saya kasih shoulder pad. Saya kasih shoulder pad tambahan begitu di sini biar bahunya nggak begitu sakit. Saya rasa Pinnacle memang sudah membuat produk yang bagus, secara desain dia oke, cuman kenyamanan nih yang harus ditingkatkan. Oke, saya rasa itu aja dulu, dan Pinnacle kerja bagus untuk produk tas gunungnya yang kayaknya ini yang pertama deh. Kan dia kan punya yang Flag dan yang Troy kan. Nah, yang Troy itu di rumah ada tuh. Ada satu, dan itu kayaknya belum saya review. Nanti kapan-kapan lah saya review. Tapi Flag ini secara konsep dia bagus, dan itu tadi kenyamanannya aja yang perlu ditingkatkan. Gitu. Kalau kamu pengen beli tas ini untuk tas pertamamu, pikir-pikir dulu deh. Coba cek-cek tas yang lain dulu. Ini cocoknya ya untuk tas yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Gitu. Saya rasa itu. Terima kasih. Yuk.